Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Pocong Kembar. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Kehidupan di Desa Karangwuni selalu berpusat pada sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh di ujung jalan utama. Itu adalah pabrik penggilingan tebu Pak Johan yang beroperasi puluhan tahun tanpa pernah sepi. Desa ini dikelilingi perkebunan tebu yang sangat luas dan memanjang sampai ke batas hutan. Suasana setiap hari selalu diwarnai deru suara mesin pabrik yang terdengar jelas dari pagi hingga larut malam. Sebagian besar laki-laki desa menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Bau manis khas tebu bercampur asap pekat selalu tercium mengudara di sekitar rumah penduduk setempat. Pabrik itu benar-benar menjadi pusat kehidupan yang menentukan nasib ekonomi warga setiap harinya. Tepat di luar gerbang pabrik terdapat warung kopi sederhana dari papan kayu. Warung itu dijaga setiap hari oleh perempuan muda bernama Amalia yang saat ini baru berusia 24 tahun. Amalia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari kawasan pabrik tebu tersebut. Ia sangat mengandalkan penghasilan warung kopi itu untuk memenuhi kebutuhan rumah karena ibunya sudah tua dan tidak lagi bekerja. Setiap sore saat jam kerja selesai, warung selalu dipenuhi para buruh yang beristirahat. Mereka datang untuk minum kopi, makan gorengan, dan mengobrol santai setelah lelah bekerja seharian. Warung kopi itu sangat penting bagi para buruh untuk melepas penat sebelum pulang ke rumah keluarga masing-masing. Di antara puluhan buruh pabrik yang sering nongkrong di warung itu, ada satu pelanggan tetap yang bernama Bima. Bima adalah pemuda desa yang sudah lama menaruh perasaan suka kepada Amalia. Bima seringkali mencari berbagai macam alasan agar bisa datang ke warung dan menghabiskan waktu lebih lama di sana. Saat teman-temannya sudah pulang ke rumah, Bima selalu memilih untuk tetap tinggal dan menawarkan bantuan tenaga kepada Amalia. Ia tidak merasa keberatan membantu mengangkat kursi panjang, membersihkan meja kotor, atau membereskan sisa piring yang belum dicuci bersih. Bima juga sering mengantar Amalia pulang jalan kaki saat malam sudah larut dan jalanan sepi. Setelah beberapa bulan, kedekatan mereka semakin jelas karena sering berjalan berdua pada hari libur. Pada suatu malam yang terasa lebih dingin, suasana sekitar warung kopi sudah sangat sepi. Jam kerja pabrik sudah lama berakhir, dan malam itu hanya tersisa deru mesin penggiling dari jarak yang cukup jauh. Lampu jalan di bagian depan warung memberi penerangan seadanya, menyinari jalanan tanah yang sudah kosong tanpa ada orang lewat. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan seluruh pelanggan warung sudah pulang ke rumah masing-masing. Di dalam warung itu hanya tersisa Bima yang duduk sendirian di bangku sudut kayu sambil memegang gelas kopinya. Amalia masih tampak sibuk mengelap permukaan meja kayu dan membereskan beberapa piring kotor yang tersisa di atas meja panjang. Bima terus memperhatikan Amalia dalam diam, mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan perasaannya. Bima meletakkan gelas kopinya dan berjalan mendekati Amalia yang sedang sibuk membereskan barang. Ia menarik kain lap dari tangan perempuan itu perlahan agar Amalia berhenti sejenak dari pekerjaannya. "Udah Am, beres-beresnya nanti aja. Sini, aku aja yang lanjutin bersihin. Kamu duduk dulu aja di kursi itu," kata Bima santai. "Nggak usah repot-repot mas, ini bentar lagi juga kelar kok. Tinggal cuci piring, terus habis itu nutup warung," jawab Amalia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Kamu kan capek berdiri terus dari sore ngelayanin orang banyak. Duduk dulu sini, aku mau ngomong penting sama kamu," balas Bima sambil menarik sebuah kursi plastik ke dekat meja. Mendengar ucapan Bima yang terdengar serius, Amalia akhirnya menurut dan duduk berhadapan dengan pemuda itu. Ia memandang wajah Bima dengan penasaran, karena pemuda itu jarang meminta waktu khusus untuk bicara serius. Suasana di warung semakin hening, hanya terdengar suara jangkrik dari kebun tebu yang saling bersahutan. Bima menarik napas panjang sebelum akhirnya menatap langsung ke arah mata Amalia yang sedang sabar menunggu ucapannya dari tadi. "Am, kita kan udah lumayan lama sering bareng terus. Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku?" tanya Bima dengan suara pelan,
tapi terdengar sangat jelas di telinga Amalia malam itu. Amalia terdiam sebentar. Dadanya berdebar kencang mendengar pengakuan pemuda yang selalu perhatian kepadanya itu. "Iya mas, aku mau. Tapi kita jalanin diam-diam aja ya. Aku nggak mau orang-orang desa pada tahu. Nanti malah jadi bahan omongan yang aneh-aneh di sini," jawab Amalia sambil menunduk karena merasa sedikit gugup. "Iya, kamu tenang aja. Cuma kita berdua yang tahu urusan ini. Aku janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa di pabrik," kata Bima meyakinkan. Malam itu, Bima dan Amalia resmi berpacaran dan sepakat merahasiakan hubungan mereka dari semua orang. Bima lalu membantu Amalia menutup warung dengan memasang papan kayu di bagian depan dan mengunci pintu utama dengan rapat-rapat. Mereka kini terkurung di dalam warung yang hanya diterangi satu lampu bohlam kuning dengan cahaya redup. Suasana mendadak menjadi sangat canggung saat mereka berdiri saling berhadapan di ruang tengah warung tanpa ada yang mulai berbicara. Hawa malam yang sangat dingin serta kesunyian desa membuat perasaan mereka makin terbawa oleh suasana yang kini terasa semakin intim. Bima perlahan berani meraih tangan Amalia, lalu menuntun tubuh perempuan itu melangkah pelan masuk ke ruangan kecil di belakang warung. Kamar itu biasanya hanya digunakan Amalia untuk menyimpan bahan-bahan dagangan harian dan beristirahat sebentar kalau ia sedang merasa sangat kelelahan. Di dalam kamar gelap dan pengap itu, Bima dan Amalia akhirnya melakukan hubungan badan. Mereka membiarkan diri terbawa oleh kesunyian malam dan dorongan perasaan yang selama ini disimpan diam-diam. Setelah semuanya selesai, mereka berbaring bersebelahan menatap langit-langit kamar yang gelap gulita tanpa mengeluarkan suara. "Mas Bima beneran janji kan gak bakal cerita kejadian malam ini ke orang lain?" bisik Amalia pelan. "Iya Am, ini rahasia kita berdua aja. Kamu jangan mikir macem-macem. Semua bakal aman dan berjalan lancar," jawab Bima menenangkan. Mereka sepakat untuk tetap bersama dan kembali berpakaian dengan cepat di dalam kegelapan kamar yang perlahan masih terasa dingin. 7 hari kemudian, malam itu, Bima dan Amalia baru saja pulang dari pasar malam yang diadakan di lapangan desa sebelah. Bima mengendarai sepeda motor tuanya dengan kecepatan sedang membelah jalanan tanah yang sudah sangat sepi. Amalia duduk membonceng di belakang sambil berpegangan erat pada jaket yang dipakai Bima. Jalan yang mereka lewati malam itu memang jarang dilewati warga jika hari sudah gelap, karena tidak ada tiang lampu penerangan sama sekali. Kanan dan kiri jalan hanya berupa hamparan perkebunan tebu dan pepohonan rimbun yang berjejer panjang menutupi pandangan. Udara malam terasa sangat dingin menusuk kulit, ditambah suara angin yang menggerakkan daun-daun tebu di pinggir jalan yang membuat suasana terasa makin sunyi. "Mas, jalannya pelan-pelan aja ya, gelap banget soalnya di sini," kata Amalia setengah berteriak agar suaranya bisa terdengar jelas mengalahkan deru suara mesin motor. Bima mengangguk pelan menanggapi permintaan perempuan yang kini berstatus sebagai pacarnya itu. "Iya Am, ini juga udah pelan kok jalannya. Kamu pegangan yang kenceng aja, bentar lagi kita juga nyampe ke kawasan pabrik," jawab Bima tanpa menoleh ke belakang. Amalia kembali memeluk pinggang Bima sambil terus memperhatikan sekeliling jalanan yang sangat sepi. "Tadi pasar malamnya sepi ya Mas, gak serame biasanya kalau kita pergi pas malam minggu." Bima terus menatap lurus ke arah jalanan gelap di depan mereka untuk menjaga keseimbangan setir motornya. "Iya, kan ini masih hari biasa Am, makanya besok-besok kita perginya pas malam minggu aja biar rame banyak yang jualan," balas Bima dengan suara keras karena dihembus angin malam. Obrolan santai mereka berdua tiba-tiba terhenti ketika motor semakin mendekati kawasan belakang pabrik tebu. Lampu depan motor Bima yang berwarna kuning menyorot lurus ke arah jalan tanah di depan mereka. Tepat di tengah jalan setapak itu, sorot lampu motor menangkap 2 sosok putih yang berdiri kaku bersebelahan. Bima langsung memicingkan mata untuk memastikan apa yang sedang berdiri menghalangi laju jalan mereka berdua. Betapa terkejutnya Bima saat menyadari bahwa 2 sosok itu adalah pocong dengan bentuk postur tubuh yang sedikit berbeda. Pocong yang satu memiliki bentuk tubuh seperti perempuan, sedangkan pocong di sebelahnya terlihat seperti tubuh laki-laki yang lebih tinggi. Kain kafan yang membungkus tubuh mereka berdua tampak sangat kotor dan dipenuhi bercak noda merah kecoklatan yang terlihat jelas terkena cahaya lampu. Wajah kedua pocong itu hancur berantakan, dipenuhi luka sobek memanjang dan darah kental yang menutupi kulit pucat mereka. Mata kedua pocong itu melotot tajam dan pandangannya tertuju lurus tanpa berkedip ke arah Bima serta Amalia yang berada di atas motor.
Bima langsung panik luar biasa melihat pemandangan menyeramkan yang tiba-tiba muncul mematung tepat di depan matanya. Ia berusaha keras membanting stang motor ke arah kiri secara mendadak untuk menghindari tabrakan dengan kedua sosok pocong mengerikan tersebut. Sepeda motor tua itu seketika oleng parah dan ban depannya tergelincir masuk ke arah semak-semak lebat di pinggir jalan. Laju motor yang sudah tidak terkendali itu akhirnya baru bisa berhenti setelah menabrak pembatas jalan yang terbuat dari balok beton keras. Bima dan Amalia langsung terpelanting jatuh dari atas jok motor dan berguling keras di atas tanah yang bercampur kerikil tajam. Tangan kanan Bima menghantam beton pembatas jalan dengan sangat keras sampai bagian kulit lengannya lecet parah. Darah segar mengalir cukup banyak dari luka sobek di telapak tangan Bima yang kini terasa sangat perih dan kaku untuk digerakkan. Sementara itu, Amalia jatuh terlempar di atas tumpukan daun kering dan semak-semak sehingga ia tidak mengalami luka fisik yang parah. Namun, seluruh tubuh Amalia bergetar hebat dan napasnya tersengal-sengal pendek karena rasa kaget dan ketakutan yang luar biasa melihat wujud pocong kembar tadi. Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka parah nggak badannya? Tanya Bima sambil meringis menahan sakit di tangannya yang terus mengeluarkan darah. Amalia menggeleng pelan dengan mata yang sudah basah oleh air mata ketakutan. Aku nggak apa-apa Mas Bima, tapi pocong dua tadi itu apa Mas? Aku takut banget ngelihat mukanya. Ayo, kita cepat pergi dari sini. Suara Amalia bergetar hebat menahan isak tangisnya yang hampir pecah. Bima segera bangkit berdiri susah payah dan menarik tangan Amalia agar ikut berdiri bersamanya. Udah, kamu jangan nangis di sini. Kita dorong motornya pelan-pelan aja keluar dari jalan ini. Kamu jangan nengok ke belakang lagi ya. Bima berusaha menenangkan Amalia meskipun wajahnya sendiri juga masih sangat pucat dan gemetar ketakutan. Mereka berdua akhirnya mendorong motor berat itu dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa berani menoleh ke belakang sama sekali. Beberapa hari setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Bima dan Amalia, kejadian menyeramkan kembali dialami oleh warga desa lainnya. Ali, yang merupakan rekan kerja Bima di pabrik penggilingan tebu, terpaksa harus pulang berjalan kaki karena sepeda motornya sedang rusak parah di bengkel. Shift kerja Ali malam itu kebetulan baru selesai jam 12 malam, sehingga ia harus berjalan sendirian di tengah dinginnya udara desa. Ali berjalan santai menyusuri jalan setapak yang mengarah langsung ke kawasan pemukiman warga di dekat wilayah pabrik tebu. Saat langkahnya mulai mendekati sebuah pohon beringin besar di persimpangan jalan, hidung Ali mencium bau busuk yang sangat menyengat penciumannya. Bau itu menyerupai bau bangkai binatang busuk yang dicampur dengan bau kapur barus tajam yang biasanya dipakai untuk mengurus mayat orang meninggal. Ali langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh pelan ke arah sumber bau yang berasal dari bagian bawah pohon beringin besar itu. Jantung Ali seakan berhenti berdetak seketika saat matanya melihat dua pocong yang sama persis seperti yang dilihat oleh Bima tempo hari. Dua pocong berwajah hancur itu berdiri mematung di bawah bayangan rimbunnya daun beringin sambil menatap tajam ke arah Ali. Tanpa berpikir panjang lagi, Ali langsung mengambil langkah 1000 dan berlari sekuat tenaga yang ia miliki menuju arah rumahnya. Ia terus berlari kencang tanpa mempedulikan jalanan batu yang membuat telapak kakinya sakit, yang penting ia bisa segera sampai ke keramaian rumah. Sesampainya di depan pintu rumahnya sendiri, Ali langsung menggedor daun pintu kayu dengan keras berulang kali sambil berteriak memanggil ibunya dengan napas yang terputus-putus kehabisan udara. Setelah malam penampakan menyeramkan itu, kondisi kesehatan tubuh Ali langsung menurun drastis dan ia mengalami sakit demam tinggi selama 3 hari berturut-turut. Suhu badannya terasa sangat panas saat disentuh, namun Ali terus menggigil kedinginan dan membungkus seluruh tubuhnya dengan 2 lapis selimut tebal. Di hari ketiga, demam Ali tidak kunjung turun dan kejadian aneh mulai menimpa pemuda tersebut saat berbaring di dalam kamarnya. Saat ibunya sedang duduk mengompres dahi Ali dengan handuk air hangat, tubuh Ali tiba-tiba menegang kaku dan bagian hitam matanya melotot ke atas. Ali mulai berteriak-teriak marah menggunakan bahasa yang tidak jelas, lalu suaranya terus berganti-ganti antara suara perempuan menangis dan suara laki-laki berat yang sedang marah. Orang tua Ali menjadi sangat panik melihat kondisi anak laki-laki mereka yang sangat jelas sedang mengalami kerasukan makhluk halus. Bapaknya Ali segera berlari keluar rumah malam-malam untuk mencari bantuan dan menjemput Ustaz Soleh yang merupakan tokoh agama paling dihormati di desa Karangwuni. Ustaz Soleh tiba di rumah Ali dengan raut wajah tenang,
lalu segera meminta bapak dan ibu Ali untuk memegangi erat kaki serta tangan anaknya yang terus meronta memukul kasur. Ustadz Soleh duduk bersila di samping pinggiran ranjang dan mulai membacakan doa-doa suci sambil memercikan air putih ke wajah Ali secara perlahan, namun terus-menerus. Proses penyembuhan itu memakan waktu hampir 1 jam penuh karena makhluk yang berada di dalam tubuh Ali memberikan perlawanan fisik yang cukup kuat. Tubuh Ali membanting ke arah kanan dan kiri sebelum akhirnya ia terbatuk, memuntahkan cairan hitam berbau anyir dan langsung jatuh pingsan lemas, tak sadarkan diri di atas kasur. Setelah penanganan keagamaan dari Ustadz Soleh selesai dilakukan malam itu, tarikan napas Ali perlahan mulai terdengar teratur kembali dan suhu tubuhnya berangsur-angsur turun menjadi normal. Kejadian kerasukan yang menimpa Ali langsung menyebar luas dari mulut ke mulut para warga hingga menjadi bahan pembicaraan utama di seluruh sudut desa Karangwuni. Semua bapak-bapak dan ibu-ibu mulai membicarakan tentang kemunculan sosok 2 pocong kembar berwajah hancur yang mulai berani meneror kawasan sekitar jalan belakang pabrik tebu. Cerita menakutkan itu membuat rasa ketakutan warga desa semakin membesar dan suasana desa mendadak menjadi sangat sepi setiap kali matahari sudah terbenam. Sementara itu, setiap sore hari, warung kopi milik Amalia selalu dipenuhi oleh bapak-bapak dan pemuda desa yang terus membicarakan tentang penampakan pocong kembar. Para pekerja pabrik tebu yang selama ini memilih diam, perlahan mulai berani menceritakan pengalaman ganjil mereka masing-masing. Mereka berkumpul di meja panjang sambil mengaduk kopi dan menyebutkan kejadian aneh yang sering terjadi di jalan belakang pabrik. Beberapa orang secara terang-terangan mengaku sering merinding dan mencium bau busuk saat melewati area pohon beringin besar pada malam hari. Mendengar obrolan para pekerja yang semakin ramai itu, Bima dan Amalia merasa tidak tenang kalau harus terus menutupi cerita mereka. Bima yang sedang duduk bersandar di kursi warung akhirnya menggeser posisinya dan ikut bergabung dalam pembicaraan tersebut. Sebenarnya motorku kemarin nabrak pembatas beton itu bukan karena aku ngantuk di jalan, Pak. Aku sama Amalia juga ngelihat pocong 2 itu berdiri di tengah jalan dekat pabrik pas kita pulang dari pasar malam. Kata Bima membuka suara. Loh, beneran kamu lihat sendiri pocongnya, Bim? Terus wujudnya beneran kembar kayak yang diomongin orang-orang itu? Tanya seorang bapak pekerja pabrik dengan raut wajah kaget dan penasaran. Iya, Pak, beneran kembar. Wujudnya sama persis kayak yang diceritakan keluarganya Ali. Mukanya hancur berantakan dan matanya melotot tajam ke arah kita berdua. Makanya aku kaget banget sampai stang motorku oleng terus jatuh nabrak semak-semak. Amalia juga sampai gemetar ketakutan pas kejadian malam itu. Jawab Bima menjelaskan runtutan kejadian yang sebenarnya. Wah, kalau begini ceritanya, berarti pocong 2 itu memang beneran lagi ngeteror desa kita. Pantesan si Ali sampai kesurupan parah dan sakit demam berhari-hari. Kita semua harus lebih hati-hati kalau pulang malam dari pabrik. Sahut pekerja lainnya sambil menghela napas panjang karena merasa khawatir. Pengakuan terbuka dari Bima tersebut membuat bapak-bapak di warung kopi menjadi semakin yakin bahwa penampakan itu bukan kejadian biasa. Rasa takut perlahan mulai menyebar rata dan membuat beberapa orang memilih untuk menghindari jalan sepi setelah waktu maghrib tiba. Para pekerja pabrik yang biasanya berani pulang sendirian, kini mulai mengubah kebiasaan mereka dengan selalu pulang secara berkelompok agar merasa lebih aman. Situasi desa yang mulai tegang itu akhirnya membuat Ustadz Soleh ikut turun tangan untuk memberikan arahan kepada warga desa. Ustadz Soleh berkeliling desa dan meminta seluruh warga untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Beliau secara khusus melarang keras siapapun mendatangi kawasan jalan di belakang tembok pabrik tebu tanpa ada alasan yang sangat mendesak. Larangan dari Ustadz Soleh ini tentu memiliki alasan yang kuat, karena mulai banyak gangguan ganjil yang dilaporkan terjadi di sekitar area pabrik. Beberapa penjaga keamanan pabrik sering menceritakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki berjalan mondar-mandir di malam hari, padahal area tersebut sedang kosong. Selain suara langkah kaki, bau asap kemenyan yang sangat pekat juga sering muncul tiba-tiba tanpa ada sumber pembakaran di sekitarnya. Beberapa pekerja pabrik yang sedang piket malam juga mengaku melihat sekelebat bayangan putih dari kejauhan yang langsung menghilang saat coba didekati. Keadaan desa memang semakin dipenuhi ketakutan, tetapi Bima dan Amalia tetap berusaha keras menjaga kedekatan hubungan asmara mereka secara diam-diam. Bima justru menunjukkan sikap yang jauh lebih serius terhadap masa depan hubungannya dan mulai membicarakan hal itu bersama Amalia. Walaupun keadaan desa lagi banyak kejadian aneh begini,
aku tetap mikirin rencana kita ke depannya. Nanti kalau uang tabunganku hasil kerja di pabrik sudah ngumpul banyak, aku mau datang ngomong serius sama ibumu, kata Bima pelan saat mereka sedang duduk berduaan di sudut warung. Iya Mas Bima, aku pasti bakal nungguin kamu sampai siap kok. Kita jalani pelan-pelan aja dulu untuk sekarang. Aku cuma berharap semoga urusan pocong di desa ini cepat selesai, biar kita juga bisa tenang jalanin semuanya, jawab Amalia sambil tersenyum menatap wajah Bima. Amalia merasa sangat yakin bahwa hubungan percintaan mereka akan tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan berat yang mengganggu. Keadaan desa yang sudah tegang itu seketika menjadi jauh lebih buruk ketika nasib malang menimpa seorang perempuan bernama Santi. Santi adalah seorang karyawan berusia muda yang setiap hari bekerja menjaga warung bakso di pinggiran desa Karangwuni. Malam itu Santi memutuskan untuk pulang agak lambat menggunakan sepeda motor metik sendirian menembus jalanan desa yang sudah sangat sepi. Untuk mempercepat perjalanan pulang ke rumah, Santi memilih jalur memutar yang lewati jalan tanah persis di sebelah tembok belakang pabrik tebu. Saat sepeda motornya melaju di pertengahan jalan gelap itu, mesin motor Santi tiba-tiba tersendat dan langsung mati total secara mendadak. Lampu depan motornya yang tadinya menerangi jalanan juga ikut padam, sehingga sekeliling Santi berubah menjadi gelap gulita. Santi merasa panik dan buru-buru turun dari atas motor untuk memeriksa penyebab kerusakannya. Ia mencoba menghidupkan mesin dengan menginjak tuas kaki berkali-kali, tetapi motor itu tidak merespon sama sekali. Udara malam di dekat tembok pabrik itu mendadak berubah menjadi sangat dingin dan terasa menusuk tulang. Saat Santi sedang menunduk di samping motornya, hidungnya tiba-tiba mencium bau daging busuk yang bercampur dengan bau anyir darah segar. Santi menghentikan gerakannya dan mengangkat wajahnya perlahan untuk melihat arah jalanan di depannya. Matanya seketika membelalak lebar, melihat dua sosok putih berdiri kaku tepat menghalangi jalan. Pocong kembar dengan wajah berdarah dan hancur itu menatap lurus ke arah mata Santi tanpa berkedip. Gadis itu tidak bisa berteriak karena seluruh otot tubuhnya langsung menjadi sangat lemas dan kaku. Pandangannya menjadi buram dan ia langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri di tanah berbatu di samping motornya. Beberapa jam kemudian, sekumpulan warga yang sedang berkeliling menjaga ronda malam menemukan Santi tergeletak kedinginan. Warga dengan cepat mengangkat tubuh Santi dan membawanya pulang ke rumah keluarganya malam itu juga. Namun setelah dibaringkan di atas ranjang rumahnya, kondisi Santi justru menjadi jauh lebih berat dan mengerikan daripada yang dialami Ali. Tubuh perempuan itu terus meronta memukul kasur dengan tenaga besar yang membuat keluarganya sangat ketakutan. Ayah Santi langsung berlari menjemput Ustadz Soleh untuk meminta bantuan malam itu juga. Saat Ustadz Soleh tiba di kamar dan bersiap membacakan doa, tubuh Santi justru langsung duduk tegak dengan gerakan yang sangat kaku. Mata Santi terbuka lebar menatap wajah Ustadz Soleh dengan pandangan marah yang membakar. Beberapa orang laki-laki dewasa dari keluarga Santi tampak memegangi tangan dan kaki gadis itu sekuat tenaga. Namun tenaga Santi malam ini jauh lebih kuat dari biasanya. Ia terus meronta dan memukul kasur sampai ranjang kayunya berbunyi keras. Ustadz Soleh duduk bersila tepat di samping kepala Santi. Wajah orang tua itu terlihat tenang, meskipun ia tahu makhluk di depannya saat ini bukan makhluk biasa. Ustadz Soleh mulai membacakan doa suci dengan suara lantang. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas dahi Santi untuk menekan pengaruh jahat tersebut. Namun bukannya tenang, tubuh Santi justru bereaksi dengan sangat kasar. Mulut Santi terbuka lebar dan mengeluarkan suara tawa yang melengking panjang. Suara itu bukan suara asli Santi, melainkan suara perempuan dewasa yang terdengar sangat menyeramkan. Ia menolak setiap bacaan doa yang dibacakan oleh Ustadz Soleh dan terus memalingkan wajahnya ke arah lain dengan kasar. Percuma kamu baca doa itu. Kamu gak bakal bisa usir aku. Kamu sama sekali gak tahu ada urusan apa di desa ini. Teriak Santi dengan suara yang berubah-ubah. Suaranya bergantian antara perempuan menangis dan laki-laki yang sedang marah besar. Saya tahu kamu bukan jin yang cuma mampir lewat. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu malah mengganggu warga sini dan merasuki anak perempuan ini? Tanya Ustadz Soleh sambil terus menatap mata Santi tanpa rasa takut sedikitpun. Santi tiba-tiba menghentikan rontaannya di atas kasur. Tubuhnya menjadi sedikit lebih tenang, tetapi tatapan matanya semakin tajam. Senyum miring muncul di wajah pucat gadis itu. Aku Utami.
Berani-beraninya kamu suruh aku pergi. Kamu gak pernah ngerasain sakitnya mati disiksa di tempat kotor itu. Jawab makhluk di dalam tubuh Santi sambil meludah ke lantai kamar. Mendengar nama Utami dan gaya bicaranya, Ustadz Soleh menyadari ada sesuatu yang berbeda. Makhluk yang merasuki Santi bukanlah gangguan biasa. Utami mulai menyebutkan nama-nama sesepuh desa dan keadaan jalan lama yang sama sekali tidak diketahui oleh anak muda seperti Santi. Lalu apa yang kamu cari dengan muncul di sini, Utami? Kenapa kamu menakut-nakuti orang yang cuma lewat di jalan belakang pabrik tebu itu? Desak Ustadz Soleh memancing cerita makhluk tersebut. Aku sama saudara kembarku nggak bisa pergi dari sana. Namanya Utomo. Kami berdua dipaksa mati dengan cara yang sangat menyakitkan di dalam pabrik tebu itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jawab Utami dengan suara serak yang penuh dengan rasa dendam. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama kalian berdua, biar semua orang di sini tahu alasan kenapa kamu terus marah. Kata Ustadz Soleh sambil memberi kode kepada keluarga Santi agar tetap tenang mendengarkan. Kami berdua itu asalnya dari desa sebelah yang dekat dari sini. Sejak kecil, aku dan Utomo dibesarkan sama bapak kandung kami sendiri di Padepokan Pantianom. Bapak itu guru bela diri yang sangat dihormati sama semua orang desa. Ucap Utami melalui mulut Santi yang terus bercerita dengan pandangan mata kosong menatap atap. Kehidupan Utami dan Utomo awalnya berjalan biasa, layaknya anak kembar pada umumnya. Mereka saling menyayangi dan melindungi sejak kecil. Namun, masalah besar mulai muncul ketika mereka perlahan beranjak dewasa. Kasih sayang sebagai saudara kandung berubah menjadi perasaan suka antara laki-laki dan perempuan. Utami dan Utomo diam-diam menjalin hubungan asmara terlarang tanpa sepengetahuan orang-orang di lingkungan Padepokan. Mereka sering bertemu secara diam-diam pada malam hari untuk menghabiskan waktu berdua. Hubungan kotor itu akhirnya terbongkar oleh ayah mereka sendiri yang mulai curiga dengan kedekatan yang tidak wajar itu. Sang ayah langsung marah besar dan merasa sangat malu. Tanpa ampun, ayah mereka mengusir anak kembarnya dari Padepokan hari itu juga. Setelah diusir dari rumahnya, Utami dan Utomo berjalan tanpa tujuan dan hanya membawa pakaian seadanya. Mereka melewati beberapa daerah sampai akhirnya tiba di desa Karangwuni dalam kondisi kelaparan dan badan yang sangat lelah. Nasib baik mendatangi mereka ketika seorang tuan tanah bernama Juragan Sono kebetulan lewat dan merasa kasihan. Juragan Sono adalah orang kaya raya yang memiliki kebun tebu sangat luas di sekitar desa tersebut. Ia akhirnya menerima kedatangan Utami dan Utomo untuk tinggal sekaligus bekerja merawat tanaman tebu miliknya. Utami dan Utomo merasa sangat lega karena berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup sehari-hari di tempat yang baru. Kehidupan Utami dan Utomo di kebun tebu Juragan Sono awalnya berjalan dengan sangat damai dan aman. Sampai suatu hari, rahasia besar tentang hubungan mereka akhirnya diketahui oleh seorang pria kaya bernama Pak Johan. Pak Johan adalah adik kandung dari Juragan Sono yang memiliki bangunan pabrik penggilingan tebu besar di wilayah tersebut. Pak Johan secara tidak sengaja mengetahui bahwa status Utami dan Utomo sebenarnya adalah saudara kembar yang memaksakan diri menjalin hubungan asmara terlarang. Di saat yang bersamaan, Pak Johan ternyata sedang diam-diam mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan berlimpah melalui praktik pesugihan. Ia sangat ingin pabrik penggilingan dan usahanya cepat menghasilkan uang besar secara terus-menerus tanpa pernah rugi. Dukun ilmu hitam yang didatangi Pak Johan sebelumnya telah memberikan syarat berupa penyerahan sepasang tumbal manusia yang memiliki darah daging sama. Melihat keberadaan Utami dan Utomo di area perkebunan kakaknya, Pak Johan langsung senang dan menganggap mereka berdua sebagai target tumbal yang paling sempurna. Pak Johan mulai menyusun rencana licik untuk menculik kedua kakak beradik itu di tengah malam yang gelap tanpa ada saksi yang melihat. Ia merencanakan aksinya dengan sangat hati-hati agar Juragan Sono tidak pernah tahu nasib buruk yang menimpa pekerjanya. Pengakuan Utami itu membuat bulu kuduk semua warga yang berada di dalam kamar Santi merinding ketakutan. Arwah Utami yang masih menguasai tubuh Santi perlahan melanjutkan cerita masa lalunya yang kelam tanpa diminta lagi. Utami mulai menceritakan kejadian malam paling mengerikan dalam hidupnya dan saudara kembarnya yang bernama Utomo. Malam itu, udara desa terasa sangat dingin dan sepi karena semua warga sudah tidur pulas di rumah masing-masing. Pak Johan dan beberapa orang suruhannya datang diam-diam ke tempat tinggal Utami dan Utomo di area perkebunan tebu milik Juragan Sono. Utami dan Utomo yang sedang tidur lelap tiba-tiba disergap begitu saja. Mulut mereka dibekap rapat
dan tangan mereka diikat kuat menggunakan tali tambang yang sangat tebal. Mereka berdua sama sekali tidak bisa melawan karena jumlah orang suruhan Pak Johan sangat banyak dan berbadan besar. Mereka berdua lalu diseret secara paksa masuk ke bagian paling bawah pabrik penggilingan tebu yang sangat jarang didatangi oleh para pekerja biasa. Ruangan bawah tanah itu kondisinya sangat gelap, udaranya pengap, dan bau tanah basah bercampur karat besi tua langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan tersebut, Utami dan Utomo dipaksa duduk, lalu tubuh mereka diikat dengan kuat di 2 kursi kayu yang letaknya bersebelahan. Mereka benar-benar tidak bisa kabur atau berteriak minta tolong. Di depan mereka berdua, sudah disiapkan sebuah meja kecil yang penuh dengan barang-barang keperluan untuk memulai ritual pesugihan. Utami melihat dengan jelas ada kembang 7 rupa yang ditaruh di wadah, segelas kopi hitam yang sangat pekat, dan asap kemenyan yang mengepul tebal memenuhi ruangan tersebut. Selain itu, ada juga mangkuk dari tanah liat yang berisi darah segar dari potongan ayam cemani. Pak Johan berdiri tegak di depan meja itu dengan wajah tenang, tanpa merasa kasihan sedikit pun, melihat kedua saudara kembar itu menangis ketakutan minta dilepaskan. Waktu itu, aku sama Utomo nangis terus, mohon-mohon minta dilepasin. Tapi Pak Johan malah ketawa senang lihat kami berdua. Dia mulai baca mantra-mantra aneh pakai bahasa yang gak aku ngerti sama sekali. Kata Utami melalui mulut Santi dengan nada suara yang bergetar, menahan amarah yang sangat besar. Habis baca mantra panjang, dia manggil penunggu gaib kawasan pabrik tebu itu buat datang malam itu juga ke depan kami berdua. Siapa penunggu gaib yang dipanggil sama Pak Johan waktu ritual pesugihan itu, Utami? Tanya Ustadz Soleh yang terus mendengarkan cerita mengerikan itu dengan wajah sangat serius dan tegang. Namanya Nyai Sringgi. Sosoknya tinggi besar, badannya penuh bulu hitam tebal, dan matanya merah menyala, natap langsung ke arah aku sama Utomo. Nyai Sringgi itu penunggu tanah pabrik yang selalu minta tumbal nyawa manusia kalau ada orang yang mau minta kekayaan sama dia. Jawab Utami dengan lancar, menceritakan wujud sosok mengerikan tersebut kepada semua orang di kamar. Menurut cerita Utami selanjutnya, sosok Nyai Sringgi muncul secara tiba-tiba setelah ritual pemanggilan selesai dibacakan dan langsung berdiri tegak di tempat yang sudah disiapkan. Pak Johan lalu meminta kekayaan yang berlimpah dan keselamatan usahanya agar pabrik tebu itu terus berjalan menghasilkan uang banyak tanpa pernah mengalami kerugian. Sebagai syarat utama mengabulkan permintaan tersebut, Pak Johan dengan lantang menyerahkan nyawa Utami dan Utomo sebagai tumbal pesugihan kepada Nyai Sringgi. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, orang-orang suruhan Pak Johan langsung maju mendekati kursi tempat Utami dan Utomo diikat kencang. Mereka mengeluarkan pisau tajam dari pinggang mereka dan langsung membunuh kedua saudara kembar itu dengan cara menggorok leher mereka secara bergantian tepat di hadapan mata Nyai Sringgi. Darah segar yang mengalir deras dari luka di leher mereka sengaja ditampung di dalam mangkuk tanah liat sebagai bagian penting dari proses ritual hitam tersebut. Sejak hari kematian yang sangat tragis malam itu, arwah Utami dan Utomo sama sekali tidak bisa pergi meninggalkan kawasan pabrik tebu dengan tenang. Jiwa mereka langsung terikat kuat oleh perjanjian gaib tersebut dan tidak punya pilihan lain. Mereka berdua terpaksa menjadi pengikut Nyai Sringgi dan dipaksa untuk terus bertugas menjaga bangunan pabrik penggilingan tebu tersebut dari pagi sampai malam. Selama bertahun-tahun lamanya, arwah mereka berdua selalu berdiam diri, tidak pernah berani melawan majikannya, dan sama sekali tidak pernah menampakkan wujud asli mereka kepada warga desa atau para pekerja pabrik yang lewat. Mendengar cerita proses pembunuhan kejam itu, semua warga yang berada di dalam kamar Santi terdiam kaku karena merasa sangat ngeri dan terkejut. Mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa pabrik yang menjadi tempat mereka bekerja mencari nafkah selama ini ternyata menyimpan sejarah pembunuhan yang sangat kelam dan kotor. Ustadz Soleh mengusap wajah keriputnya perlahan sambil memikirkan jalan keluar dari masalah yang ternyata berkaitan langsung dengan pusat kehidupan warga desa ini. Beliau kemudian menatap lekat wajah Santi yang masih dikuasai oleh arwah Utami dan memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh kejadian teror belakangan ini. Utami, kalau memang kalian sudah bertahun-tahun diam menjaga pabrik itu tanpa mengganggu orang lewat, lalu kenapa beberapa hari belakangan ini kalian tiba-tiba muncul lagi? Kenapa kalian menampakkan wujud jadi pocong kembar di jalanan desa dan bikin takut warga yang mau pulang? Tanya Ustadz Soleh dengan suara yang ditekan agak keras agar makhluk di depannya segera memberikan jawaban yang jujur.
Utami tidak langsung menjawab rentetan pertanyaan Ustadz Soleh tersebut. Tubuh Santi tiba-tiba terdiam sangat kaku di atas kasur, lalu kepalanya menoleh secara perlahan ke arah sisi kanan ruangan. Mata gadis itu menatap lurus dan sangat tajam ke arah Bima dan Amalia yang sejak tadi berdiri berdekatan mendengarkan cerita di dekat pintu kamar. Tatapan mata Utami dari wajah Santi itu terlihat sangat dingin, menembus langsung ke arah sepasang kekasih tersebut. Bima langsung menelan ludah kasar dan tangannya otomatis menggenggam pergelangan tangan Amalia dengan kuat karena merasa sangat tidak nyaman ditatap seperti itu. Amalia sendiri mulai gemetar ketakutan dan bingung dalam hatinya. Mengapa hantu perempuan itu menatapnya dengan pandangan penuh kebencian? "Heh, kenapa kamu malah diam saja, Utami? Tolong jawab pertanyaan saya sekarang. Apa hubungannya kemunculan kalian berdua sama laki-laki dan perempuan muda ini?" Desak Ustadz Soleh yang langsung menyadari arah pandangan mata Utami tertuju lurus pada Bima dan Amalia. Senyum miring yang sangat menyeramkan kembali muncul di bibir pucat Santi. Arwah Utami itu hanya terus menatap tubuh Bima dan Amalia dari ujung kaki sampai kepala tanpa memperdulikan pertanyaan Ustadz Soleh di sebelahnya. Suasana di dalam ruangan sempit itu berubah menjadi sangat hening, tegang, dan kaku. Hanya terdengar suara napas warga yang saling bersahutan menahan rasa panik. Sampai akhirnya, Utami mau membuka suaranya kembali malam itu. "Kamu beneran mau tahu alasan kenapa aku sama Utomo sampai nekat muncul lagi setelah puluhan tahun diam di pabrik itu?" Tanya Utami dengan nada mengejek. Suaranya terdengar berat bergema di dalam ruangan. "Semua masalah ini awalnya gara-gara mereka berdua. Hubungan kotor mereka berdua yang akhirnya mancing kami buat berani datang ke jalanan desa." Bima dan Amalia langsung terkejut luar biasa mendengar tuduhan langsung yang keluar dari mulut makhluk gaib tersebut. Warga desa yang ikut berdesakan di dalam kamar itu langsung saling pandang dengan raut wajah penuh tanda tanya, lalu menatap Bima dan Amalia secara bergantian menuntut penjelasan. Namun, sebelum ada warga yang sempat bertanya atau marah lebih jauh, Utami kembali berbicara dengan nada yang jauh lebih berat dan menyeramkan. "Kalian semua warga desa di sini gak tahu apa-apa soal mereka berdua. Ada alasan yang jauh lebih besar dan sangat menjijikan yang berhubungan langsung sama jalan hidup laki-laki dan perempuan ini. Sesuatu yang bahkan mereka berdua saja belum tahu sampai detik ini," sambung Utami sambil tertawa pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Arwah Utami yang masih menguasai tubuh Santi perlahan duduk tegak di atas kasur dengan pandangan tajam. Ia menunjuk wajah Bima dan Amalia secara bergantian sambil tertawa sinis. Tawa itu terdengar sangat dingin dan mengiris hati siapa saja yang mendengarnya malam itu. Udara di ruangan rasanya seakan berhenti mengalir karena semua orang menahan napas. Ustadz Soleh terus mengawasi setiap pergerakan Santi dengan waspada agar gadis itu tidak menyerang warga. "Kalian berdua pikir rahasia kotor kalian di warung kopi itu bakal tertutup selamanya?" Ucap Utami memecah keheningan dengan suaranya yang berat. "Perempuan tua yang jadi ibumu itu, Amalia. Dulu dia pernah punya hubungan gelap sama bapak kandungnya laki-laki di sebelahmu ini. Ibumu hamil dan melahirkan kamu ke dunia tanpa ada yang tahu siapa bapak aslinya. Dan di waktu yang sama persis, istri sah dari bapaknya Bima juga lagi hamil besar mengandung anak laki-laki itu. Bapaknya menyembunyikan semuanya dengan sangat rapi." Penjelasan dari arwah Utami bagaikan petir siang bolong yang menyambar Bima dan Amalia. Selama bertahun-tahun, Amalia hanya dikenal sebagai anak dari perempuan malang yang hidup berdua saja di pinggiran desa. Amalia tidak pernah mengetahui sosok ayah kandungnya karena ibunya selalu bungkam saat ditanya. Di sisi lain, Bima juga tidak pernah tahu bahwa bapaknya memiliki anak perempuan dari wanita lain di desa yang sama. Kenyataan pahit itu membuat mereka berdua menyadari posisi mereka perlahan. Bima dan Amalia ternyata adalah saudara kandung satu ayah dari rahim ibu yang berbeda. "Iya, dengar baik-baik ucapan saya. Kalian berdua itu sebenarnya kakak beradik yang lahir dari satu laki-laki yang sama," teriak Utami dengan suara melengking. "Terus kalian berani-beraninya pacaran sampai nekat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar belakang warung itu. Darah sedarah kalian menyatu malam itu, dan bau dosa itu yang bikin aku sama Utomo terbangun dari tidur panjang. Kejadian kotor kalian itu sama persis kayak jalan hidup kami berdua zaman dulu.
Kalian dengan sengaja memancing amarah kami buat kembali datang menampakkan diri mencari mangsa di jalanan desa." Mendengar kenyataan yang sangat menjijikkan itu, kedua kaki Amalia langsung terasa sangat lemas. Ia tidak kuat lagi menopang berat badannya. Amalia langsung jatuh terduduk lemas di atas lantai kamar yang dingin sambil menangis histeris. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan sambil terus menggelengkan kepala berulang kali. Amalia tidak mampu dan tidak mau menerima kenyataan bahwa laki-laki yang tidur bersamanya adalah kakak kandungnya sendiri. Hatinya hancur berkeping-keping memikirkan dosa besar yang baru saja ia lakukan tanpa sadar. Bima hanya bisa berdiri mematung menatap dinding kamar dengan wajah pucat pasi. Napas Bima terdengar sangat berat dan tidak beraturan. Dadanya terasa sangat sesak oleh rasa bersalah dan penyesalan luar biasa yang menghancurkan akal sehatnya perlahan. Bima menyalahkan dirinya sendiri karena sudah nekat berani memulai hubungan kotor itu tanpa mencari tahu lebih dulu asal-usul keluarga Amalia. Bapak-bapak dan warga desa yang berdesakan di dalam rumah Santi ikut terdiam kaku membisu. Mereka tidak menyangka bahwa hubungan asmara yang sering mereka lihat di warung kopi ternyata menyimpan rahasia keluarga kelam. Beberapa ibu-ibu bahkan memalingkan wajah karena merasa sangat malu dan kasihan melihat nasib Amalia. Melihat suasana ruangan yang mulai penuh tekanan batin dan rasa penyesalan mendalam, Ustadz Soleh segera mengambil alih keadaan. "Sudah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jangan ada yang menghakimi Bima atau Amalia secara berlebihan malam ini. Mereka berdua juga sama-sama korban ketidaktahuan dari kesalahan orang tua mereka masa lalu," kata Ustadz Soleh dengan suara tegas menenangkan warga. "Bima dan Amalia, kalian berdua juga jangan sampai putus asa dan nekat melakukan hal yang membahayakan nyawa sendiri setelah dengar ini. Ingat baik-baik, semua ini sudah terlanjur terjadi dan waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali." Setelah suasana ruangan menjadi sedikit lebih tenang dari isak tangis Amalia, Ustadz Soleh kembali mengalihkan seluruh perhatiannya. Beliau menatap lekat wajah Santi yang masih dikendalikan penuh oleh arwah Utami. Teror pocong kembar ini belum selesai, karena Utami sama sekali belum memberikan jalan keluar pasti untuk menghentikan gangguannya di desa. Arwah Utami masih duduk dengan posisi bersila di atas kasur, dengan raut wajah keras yang belum hilang. Ustadz Soleh tahu betul bahwa beliau harus membuat kesepakatan malam ini juga agar ketenangan warga desa bisa segera kembali seperti semula. "Utami, dengarkan saya sekarang. Semua warga desa di sini sudah tahu kebenaran soal latar belakang keluarga Bima dan Amalia. Mereka berdua pasti akan berhenti berhubungan dan menebus kesalahannya mulai hari ini," ucap Ustadz Soleh perlahan namun penuh keyakinan. "Tapi kamu dan Utomo jelas tidak bisa terus-terusan mengganggu warga desa yang tidak tahu menahu urusan kesalahan masa lalu itu. Coba sebutkan apa syarat utamanya supaya arwah kalian berdua bisa tenang dan berhenti menampakkan diri jadi pocong kembar di jalanan sana." Utami mendengus kasar mendengar pertanyaan tersebut, lalu ia menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Ia mengingatkan semua orang di sana bahwa dirinya dan arwah Utomo masih terikat sangat kuat dengan perjanjian gaib masa lalu. Jiwa mereka berdua sudah dikunci paksa oleh Nyai Sringgi di kawasan pabrik penggilingan tebu tersebut untuk selamanya. Mereka sama sekali tidak bisa pergi begitu saja, meninggalkan kawasan pabrik penggilingan tebu tersebut, meskipun rahasia Bima dan Amalia sudah terbongkar malam ini. Namun, Utami akhirnya menyebutkan bahwa ada satu syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali. Warga desa yang saling berdesakan berdiri di ambang pintu kamar, menahan napas mereka dalam-dalam sambil mendengarkan setiap kata yang keluar. Utami meminta seluruh warga desa membuatkan sepasang boneka dengan ukuran sebesar anak kecil. Boneka itu harus dibuat menggunakan potongan kayu tua dan pelepah batang pisang yang diikat dengan tali tambang agar bentuknya menyerupai tubuh manusia. Setelah bentuk badannya selesai dibuat utuh, kedua boneka tersebut harus didandani secara lengkap menggunakan pakaian adat seperti sepasang pengantin Jawa. Permintaan ganjil ini membuat para warga desa yang berada di sana saling memandang dengan raut wajah bingung bercampur rasa takut. Boneka sepasang pengantin dari kayu itu harus kalian bawa ke hamparan tanah kosong di bagian paling belakang pabrik tebu. Kalian harus menancapkan boneka itu kuat-kuat di tanah tempat darah kami dulu ditumpahkan secara paksa, ucap Utami dengan suara serak yang terdengar keras di malam sepi.
Kalian harus melakukan tradisi itu tepat pada malam 1 suro setiap tahun, tanpa boleh terlewat satu kali pun. Warga juga wajib menaruh sesajen berupa segelas kopi hitam pekat dan taburan kembang 7 rupa, persis di depan kedua boneka tersebut. Mendengar syarat yang sangat jelas dan berkaitan erat dengan ritual malam 1 suro, Ustadz Soleh memajukan posisi duduknya mendekati ranjang. Beliau ingin benar-benar memastikan bahwa janji kesepakatan yang dibuat oleh makhluk gaib ini bisa dipegang teguh oleh seluruh warga desa ke depannya. Kalau semua warga desa di sini sanggup melaksanakan permintaan kamu setiap tahun, apa kamu bisa berjanji tidak akan menampakkan diri lagi? Warga desa sudah sangat ketakutan dan tidak berani bekerja malam hari kalau pocong kembar terus muncul di jalan. Tanya Ustadz Soleh dengan nada suara yang tegas, namun tetap tenang. Selama warga di sini patuh menjalankan syarat dariku setiap malam 1 suro, dan kalian tidak merusak tanah tempat kematian kami berdua, aku pastikan tidak akan ada lagi pocong yang menampakkan wujud. Aku dan Utomo akan diam tenang di dalam area pabrik, tanpa mengganggu nyawa warga desa yang lewat jalan itu. Jawab Utami meyakinkan perjanjian gaib tersebut kepada Ustadz Soleh. Tanpa mau membuang waktu lebih lama demi keselamatan seluruh penduduk desa, Ustadz Soleh akhirnya menganggukkan kepala secara perlahan. Beliau menyatakan setuju dan menyanggupi semua permintaan yang disebutkan oleh arwah Utami malam itu juga. Beliau berjanji akan menyuruh para warga berkumpul untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang datangnya malam 1 suro nanti. Setelah Ustadz Soleh menyatakan kesanggupannya, reaksi fisik yang sangat keras langsung terjadi pada tubuh gadis yang terbaring kaku di atas ranjang kayu tersebut. Sekarang kesepakatan sudah resmi dibuat dan semua warga desa akan mematuhinya. Cepat keluar dari dalam tubuh anak perempuan ini dan segera kembalilah ke tempat kalian berdua di belakang pabrik sana. Perintah Ustadz Soleh sambil memukul lantai semen kamar menggunakan telapak tangannya. Tubuh Santi secara mendadak kejang dengan sangat kuat selama beberapa detik sampai ranjang kayunya berbunyi berderit keras. Mulut Santi terbuka lebar, lalu mengeluarkan suara teriakan panjang yang memekakkan telinga para warga. Seketika itu juga, tubuh Santi langsung jatuh lemas tak berdaya di atas bantal. Hawa udara yang sangat dingin dan bau anyir darah yang sejak tadi memenuhi ruangan itu perlahan menghilang. Beberapa menit kemudian, Santi akhirnya membuka kedua matanya perlahan sambil meringis memegangi kepalanya yang terasa pusing berat. Gadis itu menatap sekeliling kamarnya dengan raut wajah kebingungan tanpa mengingat rentetan kejadian aneh selama tubuhnya dikendalikan arwah Utami. Sejak malam perjanjian itu dibuat, Desa Karangwuni mulai merasakan keadaan yang aman kembali. Sosok pocong kembar berwajah hancur tidak lagi pernah menampakkan wujudnya di jalan desa. Ali yang sebelumnya sakit keras, kini sudah bisa makan kembali, dan kondisi badan Santi juga semakin sehat seperti biasa. Di sisi lain, kehidupan pribadi Bima dan Amalia kini berubah total setelah semua rahasia masa lalu orang tua mereka dibongkar malam itu. Pembongkaran rahasia sedara tersebut menyisakan rasa malu dan penyesalan yang sangat dalam bagi sepasang kekasih ini. 2 hari kemudian, Bima menemui Amalia di warung kopi pada sore hari saat warung sedang tutup dan jalanan depan gerbang pabrik sepi. Mereka duduk berhadapan dibatasi meja kayu panjang dengan suasana yang sangat canggung dan hening. Bima terus menatap gelas kosong di depannya tanpa berani mengangkat wajah menatap mata Amalia secara langsung. Kita memang harus mengakhiri semua urusan pacaran kita mulai detik ini juga. Kenyataannya, bapak kita itu orang yang sama. Kita nggak mungkin bisa terus-terusan mengulang kesalahan dan dosa yang sama, kata Bima memecah keheningan yang terasa sangat tidak nyaman tersebut. Iya Mas Bima, aku juga sadar sekarang kalau kita berdua sama sekali tidak bisa hidup sama-sama sebagai suami istri nanti. Rasanya benar-benar aneh dan canggung waktu tahu ternyata kamu itu kakak kandungku sendiri yang beda ibu. Jawab Amalia sambil menarik napas panjang untuk menahan tangisnya. Mereka berdua akhirnya memutuskan secara resmi untuk tidak lagi melanjutkan hubungan asmara mulai hari itu. Keputusan itu sangat berat untuk dijalani karena perasaan suka mereka sudah tumbuh kuat selama berbulan-bulan. Bima dan Amalia berusaha keras untuk mulai menata pikiran dan menerima posisi baru mereka sebagai saudara kandung satu bapak. Meskipun rasa canggung, bersalah, dan malu masih sangat kuat setiap kali mereka berpapasan, mereka bertekad untuk menghormati jarak masing-masing. Keduanya berjanji untuk tutup mulut rapat-rapat dan tidak lagi mengulangi perbuatan salah yang sempat membuat heboh warga desa. Sementara itu, waktu berjalan begitu cepat dan hitungan hari semakin mendekati pergantian bulan menuju malam 1 suro.
Bapak-bapak di desa mulai sibuk mengumpulkan potongan pelepah batang pisang berukuran besar, serta kayu-kayu tebal dari kebun warga. Mereka berkumpul secara khusus di halaman belakang balai desa setiap sore hari untuk mulai mengerjakan pesanan makhluk gaib tersebut. Beberapa orang dengan hati-hati memotong kayu untuk dijadikan tulang penyangga punggung boneka, sementara yang lainnya merangkai pelepah pisang untuk membentuk badan dan tangan. Ibu-ibu desa juga tidak tinggal diam. Mereka datang membawa sisa-sisa kain bermotif batik. Kain itu kemudian dijahit secara manual untuk dijadikan baju dan selendang adat pengantin Jawa. Seluruh warga desa mengerjakan persiapan itu dengan raut wajah tegang dan sangat hati-hati. Tidak ada satupun bapak-bapak yang berani bersuara keras atau tertawa selama merangkai tubuh boneka kayu tersebut. Bau getah batang pisang yang menyengat seolah menambah suasana kaku di belakang balai desa. Ustadz Soleh terus memantau pengerjaan itu dengan serius, agar tidak ada syarat dari Utami yang terlewat atau dikerjakan asal-asalan. Rasa was-was perlahan merayap naik, memenuhi pikiran warga, seiring makin dekatnya hari pelaksanaan ritual. Malam satu suro akhirnya tiba, membungkus desa Karangwuni dengan hawa yang jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Langit di atas desa terlihat sangat gelap pekat, tanpa ada cahaya bintang maupun bulan sama sekali. Puluhan warga desa laki-laki berjalan beriringan dalam diam mengikuti langkah Ustadz Soleh dari belakang. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit menuju kawasan hamparan tanah kosong di bagian paling belakang bangunan pabrik tebu milik Pak Yohan. 4 orang pemuda desa memanggul 2 boneka pelepah pisang berukuran besar yang sudah didandani rapi memakai pakaian pengantin adat Jawa lengkap dengan kain batiknya. Tiba di area tanah yang berbatasan langsung dengan tembok belakang pabrik, rombongan warga itu menghentikan langkah mereka. Tanah berumput liar itu adalah tempat yang selama ini dipercaya sebagai lokasi pembunuhan Utami dan Utomo puluhan tahun lalu. Beberapa warga laki-laki langsung menggali lubang kecil dan menancapkan penyangga kayu dari kedua boneka tersebut kuat-kuat ke dalam tanah basah. Setelah boneka sepasang pengantin itu berdiri tegak secara bersebelahan, bapak-bapak perlahan meletakkan sesajen yang diminta tepat di depannya. Mereka menaruh 2 gelas berisi kopi hitam pekat dan menaburkan kembang 7 rupa yang langsung menebarkan bau wangi yang sangat kuat. Ustadz Soleh kemudian berdiri paling depan, menghadap ke arah 2 boneka tersebut, lalu mulai mengangkat kedua tangannya untuk memimpin doa bersama. Semua warga desa ikut menundukkan kepala dan mengamini doa tersebut dengan suara yang sangat pelan. Ustadz Soleh meminta perlindungan agar arwah Utami dan Utomo bisa tenang di tempat asalnya dan tidak lagi menampakkan diri mengganggu warga desa yang lewat. Setelah proses doa selesai dibacakan dengan khusyuk, Ustadz Soleh membalikkan badannya menghadap ke arah para warga yang masih berkerumun rapat. Wajah orang tua itu terlihat sangat serius dan tegas di bawah penerangan cahaya obor api yang dibawa oleh beberapa pemuda. Sudah. Syaratnya malam ini sudah kita penuhi semua, persis seperti yang diminta Utami kemarin. Bapak-bapak dan anak muda sekalian, sekarang bisa langsung pulang ke rumah masing-masing dengan tenang, kata Ustadz Soleh dengan suara yang memecah kesunyian. Sesajen kopi sama bunganya ini dibiarkan saja di sini sampai besok pagi ya Pak Ustadz? Tanya salah satu bapak yang ikut memanggul boneka kayu tadi. Ya, biarkan saja semuanya berdiam di sini. Jangan ada satu orang pun yang berani mengambil barang sesajen atau menggeser boneka ini sampai matahari terbit besok pagi. Tolong kasih tahu orang-orang yang tidak ikut ke sini supaya tidak main-main mendekati area belakang pabrik malam ini. Pesan Ustadz Soleh memperingatkan warganya. Para warga menganggukkan kepala tanda paham dan perlahan mulai berjalan meninggalkan lokasi ritual tersebut dengan perasaan yang jauh lebih lega. Semenjak tradisi malam satu suro itu pertama kali dilakukan, keadaan desa Karangwuni benar-benar kembali berjalan normal seperti kehidupan semula. Warga desa tidak pernah lagi melihat penampakan sosok pocong kembar berwajah hancur di sekitar jalanan pabrik maupun di bawah pohon beringin. Bima dan Amalia juga sudah kembali menjalani aktivitas harian mereka masing-masing secara terpisah tanpa pernah terlihat jalan berdua lagi. Perlahan tapi pasti, mereka mencoba menata hidup dan menerima kenyataan pahit bahwa status mereka hanyalah sebatas saudara dari satu bapa. Pabrik penggilingan tebu milik Pak Johan juga tetap berdiri kokoh dan terus beroperasi menghasilkan banyak uang dari hari ke hari.
Rahasia kelam tentang kegiatan tumbal pesugihan yang dilakukan Pak Johan di masa lalu hanya disimpan rapat-rapat oleh sesepuh desa dan tidak pernah dibicarakan secara terbuka demi keamanan wilayah tersebut. Sejak saat itu, pelaksanaan syarat penyerahan boneka kayu yang akhirnya disebut oleh warga sebagai tradisi serah pengantin selalu dilakukan setiap tahun. Anak-anak muda yang lahir beberapa tahun setelah kejadian teror itu hanya mengenal serah pengantin sebagai kebiasaan turun-temurun setiap datangnya malam satu suro. Mereka sama sekali tidak tahu tentang sejarah asli yang sangat mengerikan di balik pembuatan boneka pelepah pisang tersebut. Namun, bapak-bapak dan orang tua di desa Karangwuni akan selalu mengingat alasan sebenarnya dengan sangat jelas di dalam kepala mereka. Para orang tua akan selalu mengawasi dengan ketat dan melarang keras siapa saja yang berniat mengganggu boneka yang sudah ditanam di belakang tembok pabrik. Desa itu dari luar memang sudah terlihat sangat tenang, aman, dan damai menjalankan rutinitas hariannya. Namun, di bawah tanah pabrik tebu yang berbau manis itu, kisah dendam pocong kembar dan dosa rahasia hubungan sedarah Bima serta Amalia terus mengendap menjadi rahasia gelap yang menolak untuk benar-benar mati. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.